Ulama di sini adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Oke, orang-orang yang berilmu. Ilmu agama maksudnya. Yang dikenal masyhur bil ilmi, masyhur dengan ilmu. Benar-benar berilmu, maka tidak boleh kita untuk istighfaf, merendahkan atau mengejek atau menghina. Sekalipun mungkin kita dalam beberapa masalah berbeda pendapat ya. Ini yang perlu saya tekankan di sini. Jadi kalaupun kita dalam beberapa masalah berbeda pendapat dengan seorang alim, seorang berilmu, itu tidak boleh kemudian hal itu menjadikan kita boleh untuk merendahkan, menghina ataupun mengejek orang berilmu tersebut. Karena perbedaan pendapat itu satu keniscayaan. Tidak mungkin orang itu sepakat A sampai Z. Tidak mungkin itu. Silahkan dicari kalau ada. Nggak mungkin ada orang yang sepakat dalam seluruh masalah, termasuk dalam permasalahan agama. Karena masalah agama itu juga ada yang sifatnya mujma' alaih, sifatnya itu disepakati semua ulama. Kalau ini selesai, pun selesai, ini enggak diotak-atik karena sudah mujma', sudah ijma'. Tapi ada masail diniyah, ada masalah-masalah agama yang sifatnya apa? Mukhtalafah fi. Masalah agama yang sifatnya itu diperselisihkan, diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat itu, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang mewajibkan, ada yang cuma menyunahkan, dan seterusnya. Ada yang menganggap sunnah, mungkin ada yang menganggap bid'ah. Ini sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena perbedaan pendapat itu satu keniscayaan, maka saat kita berbeda pendapat dengan seorang yang benar-benar berilmu, alim, tidak boleh kita kemudian merendahkan ataupun mengejek alim tersebut. Ya sudah, kalau beda pendapat silahkan beda, tapi tetap harus ihtiram. Ihtiram itu memuliakan para ulama, siapapun mereka ya, walaupun itu bukan dari komunitas kita, bukan dari kelompok kita, bukan dari grup kita, bukan dari ormas kita. Sepanjang itu ulama berilmu, maka kita muliakan, walaupun kita beda pendapat dalam sebagian masalah, karena kita yakin yang sepakat itu lebih banyak ya, yang kita sepakati lebih banyak dari yang tidak kita sepakati. Maka kita melihat ya, kesepakatan kita itu lebih banyak, dan biasanya dalam masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok agama, itu kita jadikan pedoman untuk tetap memuliakan para ulama kita ya. Ini penting sekali ya, karena nanti kalau sudah jatuh kepada istihza atau istighfaf itu bahaya. Kalau sudah mengejek, merendahkan ulama itu biasanya bisa kena karma untuk diri kita. Karma dalam arti karma pandangan Islam ya, bukan karmanya Hindu. Karma dalam arti pandangan Islam yaitu al-jaza min jinsil amal. Kita akan mendapatkan sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain. Kata orang Jawa itu ada pihak-pihak tertentu itu yang ngualati. Tahu ngualati? Tahu ya? Ngualati artinya kalau disentuh, diganggu orang ini, pihak-pihak ini, kita bisa kualat. Kualat dalam arti nanti bisa tertimpa musibah, nanti bisa ditimpa kejelekan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ngualati, Pak. Contohnya siapa? Orang tua. Siapa? Orang tua. Bapak dan ibu kita. Itu jangan pernah macam-macam sama orang tua, bahaya. Kedua, yaitu para ulama, para alim. Karena di tubuh mereka itu mengalir apa? Mengalir nafas Al-Quran, nafas hadis Nabi, memanggul, mereka itu memanggul ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan itu jangan sampai kita merendahkan. Makanya saya pribadi
dengan siapapun asal dia berilmu, walaupun sekuat apapun saya beda pendapat, itu pantang bagi saya untuk merendahkan dari sisi personal atau menghina dari sisi personal dia sebagai sesama muslim dan ulama. Kalaupun harus saling mengkritisi, itu fokus kepada masalah ilmiahnya saja, dan itu tidak menghalangi kita untuk bersinergi, tetap saling mencintai, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Saya akan contohkan ya, supaya kita bisa memilah dan memilih dan bisa menjadi rambu-rambu bagi kita. Saya contohkan misalkan ya, atau sebelumnya saya sampaikan dulu, hampir-hampir tidak ada ulama, ini mang catet nih, hampir-hampir tidak ada ulama, seorang pun ulama yang tidak punya pendapat yang dianggap nyeleneh oleh ulama lain. Paham betul nih? Hampir-hampir tidak ada ulama yang tidak punya pendapat yang dianggap nyeleneh. Pendapat nyeleneh itu pendapat yang syudzud, pendapat yang aneh-aneh, tidak wajar, menyelisih ulama atau hampir semua ulama. Niku hampir-hampir setiap ulama niku punya pendapat-pendapat seperti itu. Nah, itu wajar, sebagai manusia wajar, Pak. Kenapa? Karena dia itu bukan nabi. Walaupun setinggi apapun ilmunya, bukan nabi. Bukan Tuhan juga yang memungkinkan dalam beristihad itu memunculkan satu pendapat yang dianggap dia benar, tapi ternyata dianggap oleh para ulama lain salah, dan bahkan syad itu ganjil, nyeleneh. Contohnya misalkan ya, contohnya ada ulama yang berpendapat, kemarin sudah saya sebutkan gitu, seorang ulama yang berpendapat, atau kemarin saya menyebutkan Ibnu Hazm ya, tapi saya belum bisa memastikan. Yang saya ingat tuh Dawud al-Dhahiri, imam ulama nih, Dawud al-Dhahiri, muassis dari madhab Dhahiriyah. Jadi madhab fikih itu nggak hanya 4 sebenarnya, bukan hanya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ini kan yang masyhur dan eksis sampai sekarang. Tapi di luar ini itu masih banyak, Pak, madhab fikih ya. Mungkin saya pernah hitung itu mungkin 17-an. Enten Dhahiriyah, ada Ja'fariyah, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada madhab Ibrahim An-Nakhai, ada banyak. Tapi yang eksis tinggal 4 niki. Juga ada madhab Dhahiriyah. Madhab Dhahiriyah ini udah enggak terlalu dipakai sekarang karena ulamanya itu putus, regenerasi ulamanya terputus, jadi nggak ada kader-kader penerusnya, jadi makanya hampir musnah, punah. Nah, imamnya Dawud al-Dhahiri itu berpendapat kalau seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita itu kan disunahkan nazar, apa? Nazar, melihat calon istri apakah sudah sesuai harapan atau belum, dilihat. Lah, batasan lihatnya ini menurut beliau itu aneh, ganjil, syadz, karena beliau berpendapat ketika seorang melihat wanita yang ingin dia nikahi boleh dilihat seluruh tubuhnya, bukan hanya muka dan telapak tangan. Kalau madhabul jumhur, madhab mayoritas ulama itu cuma muka dan telapak tangan, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu hukumnya haram. Tapi ada ulama namanya Dawud al-Dhahiri yang membolehkan melihat seluruh bagian tubuh wanita yang ingin dinikahi, sampai pun maaf telanjang, tanpa pakaian sama sekali. Wah, ini luar biasa ya, yang laki-laki yang seneng gitu. Nek kita cocok-cocokan, cocok mana? Cocok pendapat yang hanya muka dan telapak tangan atau yang bisa dilihat semua? Nek cocok-cocokan ya ini cocok, ini cocok, Pak. Seneng banget ya, semangat ya. Nah, ini saya maksud, Pak.
Ini ulama besar, imamnya madhab Zahiriyah punya pendapat seperti itu. Dan ini kita tolak. Ini menyelisihi hampir semua ulama, menyelisihi nas-nas juga dalil-dalil yang ada. Tapi apa? Menurut ulama ini Daud al-Zahiri ya benar. Kenapa? Wah, Nabi itu mengatakan hadis-hadisnya nggak membatasi. Ketika nazar itu memang nggak ada hadis yang membatasi secara spesifik. Cuma mengatakan unzur ilaiha. Kalau kamu pengen nikah, lihat wanita itu. Lihat itu apa? Lihat wanita itu. Kalau lihat wanita itu kan nggak dibatasi. Berarti ya semuanya boleh dilihat. Kita nyeleneh pendapat itu, pendapat ganjil, jangan diikuti. Jangan diikuti. Termasuk yang berpendapat kalau nazar itu boleh melihat selain muka dalam tangan, boleh melihat leher ke atas, boleh melihat siku sampai sini, boleh melihat kaki bawah lutut sampai bawah, itu juga salah itu. Itu pendapat yang juga tidak benar. Jangan dilihat, walaupun dulu ya, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu saya masih mendapatkan sebagian teman-teman saya itu mempraktekkan itu. Jadi kalau mau nikah itu orang jilbaban, perempuannya suruh buka jilbab. Terus pakaiannya itu biasanya pakai apa? Pakaian panjang itu ya. Nah, ketika nazar itu suruh ganti baju. Baju pendek ya tadi, pakai rok pendek. Waduh ini. Karena dulu hampir 20 tahun yang lalu, tapi itu kesemangatan tapi kurang ilmu. Ya. Paham ya? Nah, di sini saya ingin mengatakan kendati demikian Daud al-Zahiri ini dan yang semisal beliau itu tetap dihormati ulama, tetap dijadikan referensi sebagian ilmunya atau fatwa-fatwanya dan tidak dicela. Padahal sudah seganjil ini Pak pendapatnya nih. Nah ini ingin kita sampaikan, tegaskan yang tadi ya, bahwasanya ya kalau yang salah kita tolak, tapi sebagai personal dia sebagai ulama ya kita tetap hargai dan kita hormati. Dan nanti masih banyak Pak yang nyeleneh niku, masih banyak ulama-ulama yang punya pendapat nyeleneh. Itu saja sudah nyeleneh. Apalagi yang lebih ringan, bukan pendapat nyeleneh tapi pendapat yang memang mu'tabar. Pendapat mu'tabar itu pendapat yang memang diperhitungkan di dalam dunia Islam dan di kalangan ulama lain. Biasa itu masalah satu kunut satu ndak itu, wah itu sangat kuat sekali. Itu lebih harus dihormati. Ya, yang satu misalkan turun sujud tangan dulu, ada yang sebagiannya turun sujud kaki lutut dulu. Wah, itu lebih hebat lagi, lebih kuat. Maksudnya perbedaan pendapat itu lebih ilmiah lagi. Jadi itu lebih harus dihormati. Maka nanti nek jenengan dapat ulama itu, ya itu tadi masuk bab kita. Ya sudah, ini ditolak pendapat ini, tapi tetap harus dihargai dan dihormati dari sisi ilmunya yang lain, dari sisi pribadinya sebagai alim. Karena mungkin yang benar-benar juga masih banyak pendapatnya itu. Paham ini? Jadi sampai seperti itu.